Siska. Bagaimana? Apakah kamu kesepian sekarang saat kamu manggung sendiri? Kesepian. 48 tuh 48 ini aku meluruskan di sini. Ya. Jadi semua orang tuh selalu mengira JKT48 itu 48 orang. Tapi it's just a number. 9 tahun berkarir as a group, terus akhirnya memutuskan untuk solo, itu kira-kira pasti ada satu poin di mana kayak ini surprise banget, yang baru banget baru aku alami. Karena emang dari dulu tuh fokus aku di JKT48 tuh aku pengen belajar banyak ilmu yang bisa aku dapat di sana, kayak entertain tuh gimana. Dan emang aku tuh fokusnya abis dari JKT, gue mau solo karir. Hai semuanya, sawadika, biasa kayak gitu. Soalnya sawadika, senang bernyanyi dan penuh imajinasi. Halo, aku Siska, si anak ibu. Iya mau bikin dong, Kak. Beda. Halo semua, gue Mark Katama. Aku Nuka. Dan kami Senandika. Kita hari ini cuma berdua. Yap. Karena teman kita yang satu, ya begitulah ya Nuk. Ya lagi banyak kerjaan, mungkin dia job desk-nya lebih banyak daripada kita di waktunya. Banyak kita nih pegawai. Sebelum kita mulai ngobrol, kita mau perkenalkan dulu bintang tamu kita yang sangat cantik hari ini di ruang Senandika. Ada siapa Please sih? welcome Siska Sarah. Hey! Hai. Apa sih dulu fanchan kamu? Fanchan, ajarin fanchan tuh. Fanchan dulu pas JKT48. Iya. Ini bisa kayak Taiga, Faya, Saiba, Daiba gitu-gitu. Oke. Taiga. Siska Saras, Taiga, Deba, Fea. Pak, beda banget. Iya kayak gitu. Taiga. Aku juga nggak hafal sebenarnya sih, karena itu panjang banget. Gue kira kayak SISCA. Siska ya kan? Iya. Kayak gitu. Aduh guys, kayaknya gue udah telat buru-buru, kayaknya udah pada mulai deh. Kayaknya gue harus masuk dulu ya guys. Siska Saras, everybody. Thank you. Terima kasih loh. Minum dulu kita. Oke. Cheers teh. Cheers. Sorry guys, baru dateng. Telat nih. Kamu kenal nggak sih? Kamu kenal nggak sih? Mas, kayak di belakang piringnya ada Iya. Sama kita dari tadi order makan loh Mas. Iya. Tolong dikoordinasikan ya Mas. Ampun. Jelaskan kenapa lu terlambat. Siska udah menunggu dari 5 hari yang lalu. Sorry banget Kak Siska. Jadi tadi gua habis UAS. Kan mahasiswa. Masih mahasiswa. Belum lulus. Belum. Nah, ngomong-ngomong soal lulus, Siska tuh udah lulus. Rincinya dari cakep JKT48. banget. Wah, keren banget. Judulnya apa sih? Graduation. Kalau JKT48 itu keluar namanya graduation. Jadi sekarang bukan Siska JKT48. Yes. No, Siska Saras solo abis. Iya. solo itu. Sekarang kalian bagian dari kami dan kami yang akhirnya buat. Iya, kita bikin grup bareng. Oh, Senandika tuh grup bareng. Iya. Wah. Oke. Siska. Bagaimana? Apakah kamu kesepian sekarang saat kamu manggung sendiri? Kesepian. 48 tuh 48 ini aku meluruskan di sini. Iya. Jadi semua orang tuh selalu mengira JKT48 itu 48 orang. Tapi it's just a number, kayak cuma nama aja gitu. Oke. Jadi 48 tuh kayak nggak ada artinya apa-apa. Ada orang yang bilang katanya itu tuh nama jalan di Jepangnya sana. Jadi nomor 48 gedung kantornya. Fun fact. Fun fact. Fun fact pertama ya. Betul. Bahkan JKT48 itu dulu pernah tahun 2014 tuh kita totalnya 72 orang. Gila. 72. Itu cuma 3 generasi. Dan sekarang udah ada 12 generasi. Dan kamu generasi ke? 3. Ketiga. Tapi itu Jadi sebenarnya gue senior daripada kalian semua ya. Maaf ya, Kak. Kita masih magang, datang baru. kita masih magang. Kita magang Semangat loh. ya. Tapi JKT48 itu sekali manggung memang barengan semua atau gimana sih? Tergantung sih kliennya mau gimana dan tergantung acaranya. Misalnya kalau festival biasanya kayak cuma 12 sampai 16 orang. Cuma kita pernah juga tampil di GBK ulang tahun salah satu stasiun TV itu 72 orang. Gila. Oh, semuanya? Semuanya di panggung GBK waktu itu. Kamu hafal nggak 72 namanya? Apa lagi? Sebutin. Iya kan? Gila. Sebutin enggak? Sekarang. Durasinya untuk ini. Durasinya untuk itu. Tapi sorry, kalau nggak salah dibagi tuh kayak ada yang tim J, tim K gitu nggak Ih, sih? kamu ketua banget sih. Nuka itu wota. Nuka tuh dari tadi Salah sebelum kayaknya. take ini tuh udah nanya-nanya tentang JKT. Iya. Nggak gini. Dia tahu lagu aku berdebar, guys. Nonton di TikToknya Senandika Senandung. Boleh. Ini Betul banget. Jadi dulu tuh di JKT itu ada tim J, tim K sama tim T. Kalau dulu tuh tim J generasi 1, tim K generasi 2 dan seterusnya. Cuma akhirnya kita nggak ada tim-timan jadi kayak S. Oh, gabung aja gitu. Iya. Berarti kamu T. Dulu aku tim T. Tama.
Tim Tama. Tim Tama. Kalau misalkan yang kayak manggung cuma 16 orang, 17 orang, apakah yang lain nggak kayak, ih kok gue nggak ini deh? Maksudnya kayak pengen gitu. Kan dari 72 pasti. Iya, itu berdasarkan apa gitu iya. mungkin ya pemilihannya. Penasaran deh. Jadi JKT48 itu dulu bisa satu hari 3 event bersamaan. Wow, rame. Iya, jadi nggak ada member yang ngerasa, aduh aku nggak perform, tapi kayak satu member tuh udah ada jadwalnya sendiri. Minggu ini member ini ke Surabaya sama ini. Jadi kayak sama rata gitu. Kamu paling sering dulu kemana? Kota apa? Dulu tuh JKT tuh seringnya ke Jogja, Surabaya, Bandung. Bandung rame sih. Bandung sama Surabaya deh kayaknya yang paling sering. Tapi memang berarti secara data JKT itu memang banyak di Jakarta dan Bandung, atau mungkin ada kota-kota unexpected yang ternyata di sini wota-wotanya sangat banyak ya, rame ya. Kalau dulu sih pas aku masih jadi member sih ngerasanya yang banyak tuh kan kayak cuma beberapa kota doang kayak Surabaya, Jogja, Pulau Jawa lah ya. Pulau Jawa. Kebanyakan cuma kesini-sini waktu itu pernah ke Bali tahun lalu tuh ternyata rame juga fans JKT48 ya. Jadi kayaknya mungkin emang gara-gara sosial media ya, jadi kayak lebih berkembang JKT48-nya di sana. Tapi aku pengen nanya deh, apakah di Jepang sana memang di Jepang itu cuma ada satu si AKB itu, atau mungkin mereka punya kayak di beda daerah ada lagi? Di AKB banyak. Di AKB itu ada Akihabara, ada HKT48, ada NMB48. Kalau Indonesia Cuma JKT. akan ada atau kayak? Sepengetahuan aku sih nggak ada, nggak tahu kalau nanti. Tapi maksudnya kalau kan kalau JKT itu pasti menyanyi dan menari kan. Tapi ada nggak sih kalau misalkan ada buat lagu kita kayak ikut andil dalam menulis lagunya atau musik? Kan sekarang kalau Kak Siska as a soloist pasti kan lebih banyak untuk berpikir, oh ntar aku liriknya mau kayak gini, musiknya kayak gini. Cuman kalau di tim apakah semua yang udah teratur, apa kita juga bisa kayak Kak, kalau aku mau bikin kayak gini bisa nggak ya? Gitu. Kalau JKT itu dulu kita kayak terima jadi gitu sih. Jadi kan kebanyakan lagu JKT itu lagu dari AKB48 yang gubah ya, jadi bahasa Indonesia. Diinterpretasikan. Jadi bahasa Indonesia, jadi benar-benar sama gitu artinya. Terus baru bikin lagu sendiri tuh ya zamannya Rhapsody, itu tahun 2019-2020 ya kayaknya. Itu baru bikin lagu sendiri, terus JKT kayaknya baru punya 2 single original. Jadi mainly kayaknya JKT48 ini performance ya sebenarnya. Iya, kayak kan kita kan JKT48 tuh dulu sekarang tuh sister group pertama di luar Jepang. Iya. Jadi kan sekarang tuh udah ada Bangkok, udah ada Manila, udah ada Kuala Lumpur. Jadi Shanghai juga ada, Taipei. Nah JKT itu dulu yang pertama kali bikin dulu. Kita pionir ya. Salah satu Indonesia hidup Indonesia. Nah sekarang kan dirimu sudah menjajaki entertainment sendiri. Iya. Kenapa kamu akhirnya berani untuk kayak kayaknya aku sendiri aja? Ya udah deh. Iya. Karena emang dari dulu tuh sebenarnya aku tuh suka nyanyi. Kayak pengennya tuh nyanyi solo, makanya sendiri gitu. Terus waktu itu masuknya JKT48, kesempatan yang di depan mata tuh waktu itu audisi JKT48. Dulu aku belum tahu JKT itu apa. Kamu awalnya bisa kayak coba deh, itu karena ditawarin? Audisi sendiri, jadi waktu itu lagi di sekolah, aku denger temenku yang suka Jepang ngomongnya nggak sama gue, ngomongnya sama temennya. Oh kamu ini kedengeran gue kan, kelihatan dia bilang, JKT tuh mau buka generasi ketiga tahu. Terus aku browsing lah, terus ada tulisannya audisi dibuka, ya udah daftar aja. Daftar, mental daftar, maju dulu aja. Maju dulu aja gitu. Keterima akhirnya. Terus tiba-tiba 9,5 tahun. Gila ya? Ih hebat banget. Hampir 1 dekade. 9 tahun tuh lama banget ya? Kita 3 tahun udah ngap. Iya kan? 9 tahun berkarir as a group, terus akhirnya memutuskan untuk solo, itu kira-kira pasti ada satu poin di mana kayak ini surprise banget yang baru banget baru aku alamin. Karena emang dari dulu tuh fokus aku di JKT48 tuh aku pengen belajar banyak ilmu yang bisa aku dapat di sana, kayak entertain tuh gimana. Dan emang aku tuh fokusnya abis dari JKT gue mau solo karir gitu. Jadi udah terbayang ya plan itu. Dari dulu tuh pengennya kayak gitu, dan dari 2021 kan aku udah minta ke manajemen untuk bikin lagu sendiri. Terus rilis mini album sendiri. Jadi emang manajemen juga dukung untuk sebagai solois gitu. Jadi kenapa aku tunggu sampai 9,5 tahun, karena ya lihat situasi juga sih. Karena kalau misalkan mungkin aku
udah keluar dari 4 atau 5 tahun di JKT, mungkin aku belum bisa ada di sini. Mungkin kayak kalian nggak tahu. Ilmunya mungkin belum sebanyak ini ya. Belum sebanyak ini, nggak bisa kenal sama Indonesian Idol ini. Waduh, kita kali yang Kita ini adalah pekerja opal. Iya. Nggak, tapi aku pengen tahu secara singkat prosedur misalnya bagaimana satu wanita mau keluar dari, misalnya mau lulus dari JKT48 tuh prosedurnya gimana? Prosedurnya Mungkin adalah banyak orang tidak tahu ya. pas itu biasa kalau member udah mau keluar atau graduate tuh udah mikir dari jauh hari. Oh. Kayak misalnya udah kayak ngomong ke manajemen tuh dari setahun atau 2 tahun sebelum last show. Jadi JKT tuh ada last show-nya gitu. Last show. Solo tapi. Kalau waktu itu aku pengennya konsernya maunya solo, aku minta dibikinin konser tunggal sendiri. Farewell concert lah ya. Biasanya kan kalau misalkan member lain kan sama teman-teman tuh Yang barengan lulus juga. yang barengan, enggak bukan teman-temannya dia aja gitu, teman-temannya member yang lain yang oke. cuma teman dekatnya gitu. Oke. Waktu itu aku mintanya boleh nggak aku bikin mini konser sendiri, tapi aku sendiri maunya pakai band gini terus akhirnya dibolehin. Jadi biasanya kita ngomong ke manajemen, terus biasanya manajemen tuh harus mengatur waktu dulu, waktu yang tepat, baru kayak oke, di tanggal segini ya baru bisa gitu. Jadi emang harus sabar and take it slow. 2 tahun ya. Gila ya. Setahun atau 2 tahun lah ya. Ih, fun banget. Tapi aku pengen nanya deh, karena kan pasti perpindahan dari grup ke solo kan pasti ada samanya tapi juga ada perbedaan yang lumayan signifikan. Ada nggak Kak Siska kayak shock? Kayak ternyata kalau pindah ke solois kita harus bisa mengeluarkan ideologi kita nih, apa yang kita mau nih di musik. Aku udah 72 orang di atas panggung sendiri, panggung ini terasa besar banget gitu. Dan aku bisa pilih, aku mau pengen kayak gimana musiknya, kayak gini. Sebenarnya yang kaget tuh lebih ke kegiatannya kali ya. Kalau misalkan dulu kan JKT kan kegiatan tuh padat banget tuh hampir tiap hari. Kita bangun tinggal lihat grup, kegiatannya apa, tapi pas jadi solois tuh bisa ngatur kerjaan sendiri. Kalau misalkan ideologi solois kan aku emang baru banget mau rilis sebagai Siska Saras kan di tahun ini. Yeay, jadi aku belum terlalu dalam kayak mikir perbedaan ideologi gitu sih. Mungkin aku harus belajar banyak dari kalian yang sudah lama di industri musik sebagai solois sih. Menurut Kak Siska, bedanya Siska JKT dan Siska Saras itu apa? Dan Kak Siska ngeliat Siska Saras ini tuh apa gitu di industri solo ini? Mungkin Siska JKT48 itu apa ya? Kayak masih membatasi diri gitu lah ya. Kayak maksudnya musik sedih. enggak lah. Tapi kamu sedih gak sih Kak? Kenapa? Maksudnya akhirnya kayak kan gini, maksud gue adalah selain nanti kamu jawab pertanyaan Sam, aku mau jump in, maksudnya 9,5 tahun itu kan waktu yang lama. Nggak bisa dipungkiri bahwa JKT48 ini, JKT48 ini udah part of your identity kan. Mau sekarang kamu ex-member, kamu tetap ya bermula dari situ. Apakah kamu sedih sekarang akhirnya hampir 10 tahun itu udah kamu tinggalkan dan kamu menuju ke chapter baru? 10 tahun lama loh. Iya, dan akhirnya aku mau nyambungin ke pertanyaan Sam yang akhirnya apa sih perbedaannya yang paling berasa gitu? Apa ya? Yang mungkin kayak sedih sih pasti ya, karena itu kayak udah habitat aku gitu. Kayak dulu tuh keluarga nggak sih? Keluarga, dan dulu tuh kayak masa muda dan masa peralihan ke remaja tuh di sana gitu. Bahkan kayak gue keluar JKT itu udah gak remaja lagi gak sih, Bo? Udah 23 tahun. Jadi kayak udah ngerasa, oh my god, kayak masa remaja gue abis di sana, tapi tuh gak nyesel. Karena emang banyak yang bisa aku dapat. Perbedaannya adalah Siska JKT tuh mungkin dulu masih kayak harus diarahin. Kayak harus diarahin, mencari-cari. Tapi kalau sekarang aku bisa lebih tahu aku mau bekerja sama siapa, aku bisa kenal sama orang yang aku pengen. Dan jadwalnya lebih fleksibel yang pasti. Ya, bisa ikut senam di Karo. Yes, exactly. Sekarang kita mungkin ngobrolin. Kita tinggalin dulu Siska JKT-nya. Bye-bye, Dadah goodbye, Siska it's over. JKT. Kita sekarang mulai. Konnichiwa, gitu nggak? Udah bye-bye tuh sih? Apa dadah? Sayonara. Rizky. Tapi konnichiwa Siska Saras. Konnichiwa Oke. Siska Saras. Kita bahas Siska Saras sekarang. Idealisme musik kamu tuh referensinya apa sih? Kan kita ngobrol sesama pemusik solo ya sekarang. Musik gitu. Musik. Seniman. Aku tuh pengen banget musik aku tuh kalau Indonesia tuh pengen seperti Vino Panduwinata. Asik. Terus aku suka Ariana Grande juga. Jadi kadang aku suka belajar. Udah suka juga kan. Oh, kalau Tama bukan Bukan fans. Itu udah cinta gak sih? Iya. Dia udah terikat
terikat. Aku sedang mau PDKT lagi PDKT. Jadi Jadi- kalau ngobrolin Tama Gimana sih? Ariana Grande itu kita udah tidak tahu dunia nyata dan dunia Iya. palsu yang mana. Jadi Apa yang bikin lo jatuh cinta? Siska, kita balik ke kamu yuk. Kamu kapan terdekat akan keluar project solo? Apakah sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan banget. Udah. Tinggal diklik gitu Tinggal sebenarnya. airdrop gak sih? Kita upload sekarang. Airdrop mix master Oh gitu iya, ya. Mixmaster 3.2 biasanya. Wow. 3 kali revisi. nulis sendiri kah atau gimana? Kali ini aku nggak nulis sendiri, jadi aku Oke. nyanyikan lagu orang. Hmm. Gitu. Tapi karena aku tuh emang pas aku keluar dari JKT48, aku tuh mikir aku pengen banget bawain lagu orang. Oh. Karena Remake dulu- berarti ya? Dulu Oh, kan oke, pas oke. di JKT48 aku tuh sempat nulis lagu dari 5 lagu. Ah, Itu tuh aku nulis sendiri. Itu aku ngerasa kayaknya gue pengen deh bawain lagu orang. Kayak aku tuh pengen tahu karakter suaraku tuh masuk gak sih di lagu yang orang bikin gitu. Oh. Terus aku nulis satu lagu ini, nanti orang itu emang aku suka banget. Ya nanti dengerin ya. Boleh. Pasti. Sekarang aja gak sih? Sekarang aja nggak sih? Nanti ya. Kita masuk syuting gak sih? Yang pasti sih tahun ini sih. Tahun ini ya, Apa? kita doakan semuanya cepat ya. Berarti bisa dihitung-hitung teman-teman. Fanbase-nya mau sih kan namanya? Siska Nation. Siska Nation! Jangan lupa dinantikan. Yes. Tapi itu kira-kira dari segi warna musik, moodnya, lirik itu apakah akan kurang lebih sama dengan Berdebar atau itu kayak a whole new song dari seorang Siska Saras? Sebenarnya aku pengen laguku tuh tetap dibawa moodnya kayak Berdebar. Hmm. Cuma ini lebih kayak gitu deh. Oh, nggak bisa di Lebih nggak kayak bisa disuai. aku tuh pengennya lebih kayak gue banget gitu. Oke. Siska banget. Siska BGT. Siska Binyet. Apakah ini sesuatu yang baru? Dari... Sesuatu yang baru sih. Karena mungkin kalau pendengar musikku dulu pas masih di JKT ya, mini album aku, mungkin gak ada yang expect aku membawakan lagu seperti ini. Nah, ngomong-ngomong soal Siska Nation yang kamu baru mention sebelumnya. Aku tuh dari dulu pengen tahu bagaimana perasaannya menjadi salah satu dari kita mundur sedikit dan kita sambungkan namanya sekarang. Kamu kan udah di kacamata publik berarti 10 tahun ya. Sekarang berarti 11 nggak sih sekarang berarti? Apanya? Kamu graduate tahun berapa? 11 tahun berarti. 11 kan berarti Iya. sekarang. Udah 11 tahun kamu ada di kacamata publik dan maksud aku kan biasanya kalau orang melihat perempuan di entertainment itu kan pasti yang dilihat pasti looks-nya dulu kan. Kita nggak bisa tutup mata dengan itu. Pernahkah kamu merasa terlalu diobjectify sama orang mungkin yang lihat kamu dari sosial media atau penggemar kamu dan dilihat sebagai udah objek produk Siska, bukan sebagai manusia yang misalnya punya kekurangan Punya atau punya perasaan, keinginan juga, ya. punya perasaan gitu. Terlalu dilihat objek gitu sebagai objek. Kalau aku sih puji Tuhannya nggak pernah ngerasa kayak gitu ya. Karena mungkin di balik lagi ya, kayak mungkin aku karirnya banyak kan pas masih di JKT, jadi aku bahas-bahas itu terus, sorry Nggak ya apa-apa. apa ya. Ya karena pas di JKT itu emang kita dijagain banget itu loh sama manajemen. Tapi kita nggak bisa pungkiri kalau ada oknum yang kayak melihat kita tuh sebagai produk aja gitu. Yep. Jadi kayak misalkan mulutnya tuh enteng banget Iya, iya. ngomongin atau ngomentarin fisik orang, ngomentarin kekurangan. Bahkan kadang kalau misalnya kita udah kita melakukan yang terbaik, orang tuh kiranya suka overdoing. Jadi mungkin itu yang kayak bikin aku nggak tahu itu kayaknya bukan objectifying ya, tapi itu tantanganku pas di JKT itu sih. Apakah sekarang pengalaman itu kamu bawa jadi bekal untuk kamu sekarang? Oh, gue solo berarti karena dulu gue gini. Sekarang waktu gue solo, gue mau mengubah ini, gue mau mengubah itu, gue sekarang mau gini. Cara kamu nge-treat fans atau cara kamu misalkan kita sebagai musisi, there's a certain part of our life yang harus kita buka sama mereka lewat Betul, social media. yes. Kayak apakah kamu akan membagikan, let's say dulu mungkin hubungan tuh nggak boleh terlalu, tidak ada harusnya. Misalnya sekarang apakah kamu akan membuka itu atau personal life atau tentang kesulitan kamu lagi sedih gitu. Sebenarnya dari dulu aku di sana pun aku tuh kayak nggak membuat citra. Oke. Jadi kayak apa yang aku kasih tahu ke mereka tuh dari dulu sampai sekarang tuh sama aja. Kayak dulu tuh kayak suka banget Siska yang halu, Siska yang apa gitu. Dan yang, konten itu lumayan sering lewat FYP gue pada ini zaman. apa? Yang Kamu suka gue artis malu Thailand siapa, Mbak? banget. Art Pirapa. Iya. Cuma lewat. Iya lewat. Iya gitu. Jadi kayak aku ngerasanya kayak pas keluar tuh apalagi yang gue ubah ya, kayaknya gue udah terlalu too much information ya bahkan. Kalau misalnya aku boleh tanya, seberapa penting fans itu untuk kamu? Apalagi sekarang kan kamu berjuang sendiri nih Yaps. di Jakarta yang sangat keras ini. Hmm, Seberapa penting fans itu untuk kamu? penting banget gak sih?
Karena emang kalau misalkan Siska Nation sendiri kan banyak kan udah ngikutin aku dari awal. Bahkan aku masih audisi JKT aja tuh mereka udah kebentuk. Iya. Jadi kayak aku tuh pengen bisa ngecek mereka tuh nggak kurang dari sebelum-sebelumnya aku, malah aku tuh pengennya lebih bisa memberi mereka kebahagiaan daripada sebelumnya. Karena kayak kalau nggak ada mereka tuh nggak ada alasan lagi untuk di sini. Ini. Tapi aku pengen nanya deh, adakah perbedaan fans ketika masih di JKT dan ketika udah jadi Siska Saras ini? Apakah ada penambahan atau kayak baru nih buat gue nih tipe-tipe fans yang seperti ini? Kan pasti Mungkin ada ya. banyak orang yang oleng, bahasanya tuh oleng. Maksudnya? Jadi kan JKT itu dulu kayak aku tuh Oshi-nya Siska banget. Oh, Oshi tuh apa? Oshi tuh kayak aku Oshi-nya Bias, paling suka bias, sama kayak bias. bias Oshi. gitu. Lu pas graduate tuh mungkin kayak orang yang kayak izin oleng ya Pi. Dulu aku dipanggilnya Pi karena aku suka Thailand kan. Pi kan Yeah. kakak di Thailand, jadi Pi Siska. Oh, seru. Oh, yang ada apostrofinya itu ya? Iya, Siska. Pi. Oh, Pi. Pi Siska. Terus kan kayak kadang Pi aku misalkan mungkin nggak bisa ngikutin kamu segitunya lagi karena kan di JKT kan kita tiap hari bisa ketemu ya. Iya, Kayak mereka tuh tahu jadwal ketemu gue kapan misalnya. Iya. Sekarang kan nggak pasti, jadi mereka ada yang lebih fokus ikutin member lain, Iya, tapi ada juga yang tetap suka member JKT tapi juga ikutin aku sebagai Siska Saras gitu. Tapi apakah seorang Siska Saras ikut andil dalam, misalkan kan sekarang udah generasi berapa berarti? 12. Apakah seorang Kak Siska kayak misalkan ngeliat generasi baru nih, apa yang Kak Siska lihat? Apa kayak aduh misalkan sorry ada kurang apa gitu, atau kayak aduh aku pengennya sebenarnya kayak gini nih, kalau bagus tuh harus kayak gini. Karena kan pasti ada sense of belonging Iya, kan. Kayak ada, ini bener. rumah gue nih. Belonging abis. Kayak aku nih salah satu founder, bukan founder ya, founder. Orang-orang yang jejak Iya, pertama. orang yang menjejak pertama pasti kan ada ya, aku pengen JKT ini kayak gini. Apa ya, karena pas aku graduate itu baru masuk ke generasi baru, jadi kayak aku nggak terlalu merhatiin yang generasi 12 ini nih. Mungkin 11-12 tuh masih, cuma 12 sudah nggak terlalu. Mungkin apa ya, kayak sense of belongingnya kali ya, yang mungkin bisa ditingkatkan oleh adik-adikku di JKT48. Karena kan kalau misalnya kita berkarya tapi kita nggak ngerasa kalau tanggung jawab gue di sini, ini tanggung jawab gue, itu kan susah ya. Nggak bisa all out, showmanship-nya nggak muncul. Ada nggak ya mau diomongin ke kamera untuk anak-anak gen baru? Semangat ya untuk adik-adikku di JKT48, semoga bisa lebih mantap lagi dan maksudnya bisa lebih lama di JKT48. Semangat. Amin. Dan gak boleh ngerasa JKT48 itu kayak tempat untuk gain popularity doang. Jadi kan itu tempat buat kamu belajar, tempat buat kamu memberikan yang terbaik buat orang yang dukung kamu. Jadi not only gain followers, not only. Tapi aku mau nanya deh, Tapi aku jadi tubirin ya fans JKT48. Enggak kok Kak. Enggak, apa yang harus Nanti Senandika Bella. Aku pengen nanya deh. Aku pengen nanya ke Kak Siska. Karena kan kita kalau di Idol kita punya pelatihan-pelatihan kan. Kita punya pelatihan psikologi, vokal direct, vokal coaching, koreografi. Apa sih yang dipelajari di JKT48 yang mungkin kelas-kelas yang ada misalkan public speaking kah atau apakah gitu? Kalau JKT48 itu dulu konsepnya adalah anak mentah diceburin. Oke. Jadi kita belajar tuh sambil berenang aja gitu. Kalau misalnya public speaking, kita setiap teater tuh MC-nya kita sendiri. Jadi kayak kita yang nge-lead MC show, a whole show. Kadang konser tuh ya kita sendiri membernya. Dan nggak boleh dead air. Setiap ada yang diem harus tetap bisa nyautin. Terus kayak harus tetap bisa orang bikin ketawa. Itu tuh public speaking. Terus kalau nari kan, JKT kan 99% nari ya. Kayak kita jarang banget yang cuma nyanyi gitu doang. Jadi latihannya itu hampir tiap hari. Kalau misalnya ada lagu baru pasti latihan, ada event tuh pasti latihan. Dari pagi sampai pagi itu udah biasa. Kayak militer sebenarnya ya, semi Militer sebenarnya. Dulu tuh kayak gitu. Aku penasaran tapi satu kan biasanya kalau kita perkenalan nih yang lihat di video-video gitu kayak ada opening dulu sebelum misalkan Jiko Shokai. ya itu. Itu tuh perkenalan namanya Jiko Shokai. Apa Kak? Jiko Shokai. Jiko Shokai. Tapi disingkat biasanya tuh Jiko, nah Apa setiap sih member Jiko tuh punya itu? Jiko. Nah kalau aku ya, tapi jangan ketawa ya. Bikinin buat kita juga boleh. boleh. Nah, coba contohnya Contohnya ya, misalkan contoh. Jiko. Hai semuanya, sawadika, biasa kayak gitu. Terus orang nyaut sawadika, senang bernyanyi dan penuh imajinasi. Halo, aku Siska, si anak ibu.
Iya mau bikinin dan Nuka. semuanya tuh beda gitu. Beda, kamu maunya apa, karakter Aku- apa? Halo, aku apa dan apa? Harus ngomong Jikonya, Jiko gitu. Enggak. Oh, Coba Nuka ya. Nuka dulu. Coba Nuka. Kok aku belum? Aku bisa bikinin buat Nuka. Gimana tadi urutannya Nuka? Bebas, itu tuh ada yang bilang, halo seperti kucing yang imut, bisa kayak gitu. Oke, gue bisa. Mau dong. Bebas Buat aja. Nuka ya. Mau dong. Misalnya gue jadi Nuka. Senandika buat Jiko. Iya. Coba. Jiko punya Senandika. Enggak, ini punya Nuka dulu ya. Iya, ini punya Nuka ya. Assalamualaikum, jawab gue. Waalaikumsalam. Saya Raja Gianuka, seperti ubin masjid, aku dingin sekali. Senang bernyanyi, gitu gak? Biasanya namanya di belakang. Oh, jadi seperti ubin masjid, aku dingin sekali. Aku Nuka. Aku Raja Gianuka. Yeay. Kalau Tama. Biasa abis Ziko tuh pasti tepuk tangan ini udah. Oke. Kalau lu apa? Seperti api yang terus membara, aku akan berbicara dan berbicara. Halo, aku Magna Tama. Nanti biasanya penonton tuh suka teriak, Tama, Nuka. Seru banget jujur. Iya. Gue tuh salah satu penyesalan gue ya. Zaman dulu kita masih kayak punya energi untuk misalkan itu di FX kan? Iya. Salah satu penyesalan gue tuh, gue dulu pernah diajak temen gue untuk nonton teater show Demi kalian. apa? Terus gue kayak, gue kan nggak tahu, tapi gue pengen merasakan atmosfernya at least sekali. Mungkin kita harus datang ya Senandika. Coba kali ya sekali Iya, misalkan coba. kita ngundang, tapi kita nggak usah diapa-apain, nggak usah dipeduliin, kita nonton Iya, aja. Kita nonton. Gitu Gue ya. pengen tahu. Soalnya pasti kalau kita didatengin, apalagi itu kan banyak perempuannya, pasti kita kan gua mungkin Tama akan Biasanya kalau misalkan yang undangan tuh beda duduknya sama yang penonton. Jadi kalian pasti diperhatiin sama member. Pertanyaan terakhir dari aku. Kalian nanti kita masing-masing kasih satu pertanyaan. Iya, Ini buat boleh, boleh. kepo abis bis. Iya. Oke. Sebutkan 3 rules yang mungkin banyak orang nggak tahu saat kamu di JKT48 yang kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. 3 yang menurut kamu paling orang seru kali ya. kalau Yang paling paling- susah gue tahan gak sih? Boleh, Apa? boleh. Balesin mention fans sih. Oh nggak boleh. Itu tuh gue rasanya setiap ada orang yang mention tuh kayak gue pengen bales banget gitu. Sama sekali. Sama sekali. Sama reaction kayak Reaction kadang boleh kayak misalkan di Twitter kayak Fav gitu. Siapapun. Siapapun kecuali temen atau Oh. public figure. Oh Emang iya. kayak gitu di JKT. itu 1, 2. 1, 2 apa ya? Gak boleh ngomong. Tapi ini aku bisa tahan kok kalian. Gak boleh ngomong kasar tuh gak boleh. Oke. Ngomong yang sering dirimu sebutkan tuh di sini nggak boleh tuh, nggak boleh. itu kalau Tama daftar kayaknya Tama iya silakan. Hah, keluar. Langsung di resign ini Iya, ya. 3 terakhir. Apa ya? Kalau misalnya nggak boleh pacaran, kayaknya semua orang udah pada tahu ya. Tapi kayak kalau ya udah kayak cinta-cinta monyet gitu nggak boleh kak. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena supaya kita dulu biar fokus sama fans. Jadi sekarang Siska Sarah sudah solo, silakan laki-laki. Ya, Yang mau daftar di mendaftar. CP di bawah ini. Tolong ya, gue lagi nyari banget nih. Ya, nggak. nanti Senandika seleksi. Nanti kita bikin episode khusus seleksi untuk Siska Sarah. Asik. Sus. Sus. SUSS. Seleksi untuk Siska Sarah. Siska Sus. Oke, sedap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nuka dulu. Mungkin aku dari itu kayak dari jendela musik. Kan kalau menurut kami juga Kasiska tuh suaranya benar-benar khas. Iya banget. Khas banget. Hmm. Karena kan kita Serapnya pasti- itu sih. ya serapnya itu. Nah, Serik kering. menurut Kasiska ada nggak mungkin member di JKT48 atau mungkin musisi yang menurut Kasiska suara yang bener-bener unik kayak nggak ada yang punya bener-bener baru. Favorit Favorit. kamu mungkin. It Gitu. Kita emang JKT48? Oh, harus JKT katanya. Oh. Bisa. Oh, iya. Kalau musik oke kita. Kalau yang di JKT48. It Gitu. Kalau musisi aku suka It Gitu, Iya, soalnya Gitu, kayak oke, kayak dia oke. doang deh kayaknya. Nah, Iya, bener. Dia unik jujur. Terus kamu tanya JKT siapa ya? Semuanya unik dengan masing-masing sih. Benar. Aku nggak punya kayak spesifik namanya siapa. Diplomatis dan tepat. Oke. Oke, yes, aman. Pertanyaan terakhir mungkin rada nyambung Boleh. ke sana. Kalau kita di Idol, mungkin untuk kita membentuk personal branding kita punya lumayan banyak waktu dan kita lumayan bisa mengeksplor kita nih pengen kemana sih gitu. Apakah karena kan aku baru tahu ada Jiko itu gitu loh. Apakah Jiko itu sepenting itu untuk membangun personal branding? Apa kayak aduh gua harus benar-benar buat
Jiko yang pas sama gue sehingga orang lain bisa ngelihat gue seperti apa yang ini gitu loh, apa gimana gitu loh. Penasaran Kalau dulu Jiko tuh bukan kayak buat personal branding member waktu itu, kayak emang itu udah kebiasaan dari Tradisi sebelumnya. kali ya. Tradisi aja. Itu kan pertanyaannya cuma itu doang. Ya udah. Kita masuk ke segmen Senandika Main. Tet. Oh nggak jadi. Bukan. Jadi dia update ya. Sorry. Jadi kita bakal main apa sih, Tama? Kenapa aku sih? Kita main apa Nuka? Kita main apa kan? Jadi Kita bakal main tebak lirik lagu. Judulnya Iya. lewat Google Translate. Ya? Oke, Everyone's ready? ready. Oke Kak, mulai. Need your hands all up on my body like the moon needs the stars, like the moon needs the stars. Nothing else felt this way inside me, boy. Let's go to her. Need your hand up on my body like the moon. Supernatural. Kasi, andai andang ke bahasa radia kan banyak ni Rhapsody indah yang kan bamiwara di Fajah Hati. Oh, Sam duluan. Iya. Rhapsody. JKT48. Dari tadi yang awal aku ketemu Rhapsody. Oh ya Rhapsody, gue coba tahu Rhapsody. Rhapsody. Oke, Rhapsody. セパーティポップコーンやメルタップレッドアップカタカタスカメナリナリワジャフムスアラムセラルクインガットメンブアットックメンジャジターギラギラ Ah, Siska. Heavy rotation ya? Hah? Bagian mana? Bagaimana? Seperti popcorn yang malas tuh kata-kata suka menari-nari. Oh. ルパカンラ SAJ ジリクビラ ITU ビサメンブアットムーケンバリバーサイナーダンバーピジャセパーティドゥルカラ Lupakanlah saja. Shilon Seven. Dan. Dan Pabila esok. terima kasih untuk Kak Siska. Terima kasih, Siska. Main ke rumah Senandika. Sampai jumpa di episode selanjutnya rumah Senandika. Kami Senandika, kami salam tutup ini Siska Sarah. Semua.